Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Malam itu cuaca di kota Bekasi terasa mencekam. Rintik hujan mulai membasahi jalan-jalan protokol yang masih ramai dengan kendaraan. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, duduk 4 orang pria dengan wajah penuh luka lebam. Mereka adalah Rahmat, 32 tahun, Surya, 28 tahun, Denny, 30 tahun, dan Bambang, 35 tahun, para pekerja konstruksi yang baru saja kalah dalam perkelahian dengan preman pasar. Sialan. Gue nggak terima, Bang, bentak Surya sambil memukul meja. Kita berempat dihajar sama 3 orang doang. Malu banget. Rahmat mengusap rahangnya yang bengkak. Itu bukan orang biasa, Sur. Gue lihat sendiri. Golok gue lempar ke badan si jago, tapi dia cuma ketawa. Kayak nggak mempan gitu. Ilmu kebal, sahut Denny pelan. Gue denger-dengar si jago sama anak buahnya punya ilmu kebal. Makanya mereka berani ngamuk di mana-mana. Bambang, yang paling tua di antara mereka, menghela napas panjang. Kalau kita terus-terusan kayak gini, kapan bisa hidup tenang? Kita kerja keras di proyek, pas pulang malah dipalak. Istri gue udah ngomel-ngomel terus nih. Terus gimana dong, Bang Bambang? Tanya Surya frustasi. Kita mau lapor polisi. Nanti malah dibalas. Kita diam-diam aja. Malu. Rahmat terdiam sejenak, matanya menatap kosong ke jalanan yang basah. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Gue punya kenalan, ujarnya pelan. Tukang ojek di Cibitung. Dia bilang kenal sama orang pinter yang bisa kasih ilmu kebal. Katanya banyak orang di sana yang belajar. Serius, Mat? Denny langsung tertarik. Bisa nggak itu? Maksud gue, kita orang biasa. Emang bisa? Bisalah. Orang si jago aja tadinya cuma tukang parkir. Sekarang lihat, jadi jagoan pasar. Semua orang takut sama dia. Jawab Rahmat. Bambang terlihat ragu. Tapi, gue denger-dengar ilmu kayak gitu ada syaratnya. Ada yang harus puasa lama, ada yang harus tumbal, ada yang... Tumbal apaan, Bang? Potong Surya. Kita cari yang bener aja. Yang pakai puasa sama doa-doa. Bukan yang aneh-aneh. Mereka berempat saling pandang. Dalam hati masing-masing sebenarnya ragu, tapi kesal dan malu yang menggerogoti membuat mereka nekat. Oke, putus Rahmat akhirnya. Besok Minggu kan libur. Kita ke Cibitung. Gue hubungi dulu tukang ojeknya. Namanya Pak Joko. Dia yang bakal anterin kita ke tempatnya. Gue ikut, sahut Surya cepat. Gue juga, timpal Denny. Bambang masih terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Oke deh. Tapi kita janjian ya, kalau memang ada yang aneh atau diminta tumbal macem-macem, kita langsung pergi. Setuju? Setuju, jawab ketiganya kompak. Malam itu mereka berpisah dengan tekad yang membara. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya, menuju jurang kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Minggu pagi itu langit mendung. Rahmat, Surya, Denny, dan Bambang berkumpul di terminal Bekasi pukul 7 pagi. Mereka berpakaian sederhana, kaos dan celana jeans. Rahmat sudah menghubungi Pak Joko semalam, dan sekarang mereka menunggu di depan warung nasi uduk. Udah datang belum, Mat? Tanya Surya sambil mengintip ke arah jalan. Sabar, Sur. Pak Joko bilang jam 7.30 dia sampai. Jawab Rahmat. Tepat jam 7.30, sebuah motor bebek tua berhenti di depan mereka. Pengendaranya, seorang pria parubaya berkulit gelap dengan kumis tebal, tersenyum ramah. Rahmat, panggilnya. Iya, Pak Joko. Rahmat menghampiri. Ini teman-teman gue. Kita berempat mau ke sana.
Pak Joko mengangguk paham. Oke. Kalian ikut gue aja. Naik angkot dulu ke Cibitung, terus kita jalan kaki. Tempatnya di dalam kampung. Mereka berempat mengikuti Pak Joko naik angkot. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit. Sepanjang jalan, Pak Joko bercerita. Jadi begini, Mas. Orang yang kalian mau temuin itu namanya Kang Soma. Orang sini pada manggil dia Guru Soma. Dia udah ngajarin ilmu kebal sama ilmu kanuragan ke banyak orang. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi debt collector, ada juga yang jadi ya macam-macam lah. Ilmunya manjur, Pak? Tanya Denny penasaran. Pak Joko mengangguk yakin. Manjur. Gue sendiri pernah lihat. Ada anak motor yang belajar sama dia, digolok sama preman gak luka. Cuma merah doang kulitnya. Wah, gila. Surya berbisik kagum. Tapi, lanjut Pak Joko, nada suaranya jadi serius. Kalian harus yakin benar. Ini bukan mainan. Ada laku yang harus dijalani. Ada pantangan yang harus ditaati. Kalau nggak kuat, mending nggak usah. Bambang yang dari tadi diam akhirnya bicara. Lakunya itu gimana, Pak? Nanti Kang Soma yang jelasin. Yang pasti ada puasa, ada wirid, ada ritual. Tapi yang penting, ini ilmu putih kok. Bukan ilmu hitam. Jadi nggak ada tumbal nyawa atau yang aneh-aneh. Mereka sampai di Cibitung sekitar jam 9 pagi. Dari pasar, mereka berjalan kaki mengikuti Pak Joko memasuki perkampungan padat. Jalanan sempit dengan rumah-rumah sederhana di kanan kiri. Beberapa warga yang mereka lewati menyapa Pak Joko dengan ramah. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka tiba di sebuah rumah batu bata dengan halaman kecil. Di depan rumah tergantung papan kayu bertuliskan, Padepokan Pusaka 5. Ini tempatnya, ujar Pak Joko sambil mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang pemuda sekitar 25 tahunan. Ada perlu apa, Pak Joko? Ini ada yang mau belajar sama Kang Soma, jawab Pak Joko. Pemuda itu mempersilahkan mereka masuk. Rumah itu sederhana, ruang tamu kecil dengan beberapa kursi plastik dan tikar di lantai. Di dinding tergantung beberapa bingkai kaligrafi dan foto-foto orang yang tidak mereka kenal. Tunggu sebentar. Kang Soma lagi di belakang, kata pemuda itu lalu pergi ke dalam. Mereka berempat duduk gugup. Surya mencoba cari-cari pembicaraan. Pak Joko, Kang Soma ini umurnya berapa sih? Sekitar 50-an. Orangnya baik kok. Ramah. Cuma kalau udah ngomong soal ilmu, dia serius banget. Tak lama kemudian, seorang pria berperawakan sedang dengan rambut mulai beruban keluar dari pintu belakang. Wajahnya tenang, matanya tajam tapi teduh. Ia mengenakan sarung dan kaos putih polos. Assalamualaikum, sapanya dengan suara mantap. Waalaikumsalam, jawab mereka berempat serempak sambil berdiri. Silakan duduk. Pak Joko bilang kalian mau belajar? Kang Soma duduk di kursi kayu di depan mereka. Rahmat sebagai yang paling tua, mewakili mereka bicara. Iya, Kang. Kami pengen belajar ilmu kebal. Kami kerjanya di proyek konstruksi. Sering diganggu preman. Kemarin kami dihajar. Kami nggak mau terus-terusan kayak gini. Kang Soma mengangguk paham. Ia menatap satu persatu dari mereka. Kalian siap menjalani laku yang berat? Siap, Kang, jawab Surya cepat. Jangan buru-buru jawab, Kang Soma mengangkat tangan. Ini bukan sulap. Ini bukan main-main. Kalian harus puasa 40 hari. Puasa makan hanya sehari sekali setelah maghrib, dan itu pun cuma nasi putih sama air putih. Nggak boleh makan lauk, sayur, buah, apapun. Cuma nasi sama air. Denny menelan ludah. 40 hari, Kang, 40 hari. Selama puasa, kalian harus wirid setiap habis sholat. Bacaan yang saya kasih. Kalian juga nggak boleh marah, nggak boleh maksiat, nggak boleh sombong. Kalau kalian langgar, ilmunya nggak bakal masuk. Atau kalaupun masuk, nanti akan pergi sendiri. Bambang bertanya. Kang, ini ilmu putih kan? Bukan ilmu hitam? Kang Soma tersenyum tipis. Ilmu putih.
Saya ngajarinnya berdasarkan ajaran Islam. Wiridnya dari Al-Quran. Gak ada tumbal, gak ada sesaji, gak ada yang aneh-aneh. Tapi, ia terdiam sejenak. Kalian harus tahu, ilmu ini punya Hodam. Hodam? Rahmat mengernyit. Jin muslim yang membantu melindungi kalian. Tapi jin ini bukan yang kalian suruh-suruh. Dia cuma membantu sesuai kehendak Allah. Jadi jangan mikir kalian bisa seenaknya. Mereka berempat saling pandang. Kang Soma melanjutkan. Setelah 40 hari puasa selesai, kalian harus datang lagi ke sini. Nanti ada ritual terakhir. Baru deh ilmunya aktif. Tapi ingat, ilmu ini untuk pertahanan diri, bukan untuk nyerang orang, bukan untuk ngerampok, bukan untuk hal jahat. Kalau kalian salah pakai, ilmunya bakal berbalik. Bisa-bisa kalian yang kena. Kami ngerti, Kang, jawab Rahmat. Kami emang cuma pengen bisa ngelindungin diri. Kang Soma berdiri. Oke. Kalau kalian setuju, sekarang saya kasih bacaan wiridnya. Kalian hafalin. Besok udah bisa mulai puasa. Ia masuk ke dalam sebentar lalu keluar membawa 4 lembar kertas yang berisi tulisan Arab dan Latin. Ini wiridnya. Dibaca 100 kali setiap habis sholat. Kalian bisa baca dalam hati atau pelan. Yang penting konsentrasi dan khusyuk. Mereka menerima kertas itu dengan hati-hati, seolah menerima benda berharga. Satu lagi, kata Kang Soma. Selama 40 hari itu, kalian bakal mimpi macam-macam. Ada yang mimpi buruk, ada yang mimpi didatengin orang-orang aneh. Itu wajar. Jangan takut. Itu tandanya ilmunya sedang bekerja. Kalian sedang diuji. Diuji sama siapa, Kang? Tanya Surya. Sama Hodam itu sendiri. Dia lihat apakah kalian layak atau enggak. Kalau kalian gagal ujian, ya ilmunya nggak bakal masuk. Mereka berempat merasa ganjil mendengar penjelasan itu, tapi sudah terlanjur semangat. Oke, Kang. Kami akan jalani, putus Rahmat. Bagus. Nanti 40 hari lagi kalian datang lagi ke sini. Saya tunggu. Kang Soma tersenyum, mereka berpamitan dan keluar rumah itu dengan perasaan campur aduk, excited, takut, penasaran. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Entah kenapa udara terasa lebih dingin. Kalian yakin nih? Tanya Bambang saat mereka sudah diangkut. Udah terlanjur, Bang, jawab Surya. Lagian gue penasaran. Apa bener bisa kebal? Besok gue mulai puasa, ujar Denny. Kalian gimana? Gue juga, jawab Rahmat dan Surya nyaris bersamaan. Bambang menghela napas. Oke deh. Gue ikutan. Tapi ingat ya perjanjian kita. Kalau ada yang aneh, kita stop. Oke, Bang, jawab mereka bertiga tanpa mereka sadari. Saat mereka keluar dari rumah Kang Soma tadi, ada sepasang mata yang memperhatikan dari kegelapan gang sempit. Sosok berkulit pucat dengan mata merah menyala. Ia tersenyum sinis. 4 lagi. Bisiknya pelan, lalu menghilang di balik tembok. Hari pertama puasa terasa ringan bagi mereka berempat. Rahmat, Surya, Denny, dan Bambang masih semangat. Mereka berangkat kerja seperti biasa, hanya saja perut terasa lebih lapar karena tidak sarapan. Malam harinya, setelah maghrib, mereka masing-masing di rumahnya memakan nasi putih dengan air putih saja. Mama, aku lagi diet, kata Rahmat berbohong pada ibunya yang heran melihat anaknya hanya makan nasi putih. Diet apaan? Kamu kurus kok diet, protes ibunya. Udah, Ma. Ini demi kesehatan, jawab Rahmat sambil makan cepat-cepat lalu masuk kamar. Di kamarnya yang sempit, Rahmat duduk bersila di atas kasur. Ia keluarkan kertas pemberian Kang Soma. Tulisan Arab dengan terjemahan Latinnya terbaca jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah hamba MU ini dari segala kejahatan. Berikanlah hamba kekuatan untuk melindungi diri. Amin. Bacaan itu harus diulang 100 kali. Rahmat mulai membaca pelan. 1, 2, 3. Ia menghitung dengan jari. Entah kenapa, semakin lama bacaan itu terasa berat di lidah. Kepalanya mulai pusing. Setelah selesai 100 kali,
Rahmat merasa sangat lelah. Ia langsung tiduran. Tak lama kemudian, ia terlelap. Malam itu, Rahmat bermimpi, ia berdiri di sebuah ruangan gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Hanya kegelapan pekat. Lalu, dari kegelapan itu, muncul sosok berpakaian serba hitam. Wajahnya tidak terlihat, tertutup kain hitam. "Siapa kamu?" tanya Rahmat takut. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk Rahmat. Tiba-tiba, Rahmat merasa dadanya sesak. Nafasnya tercekat. Ia tersungkur di lantai, berusaha bernapas. Sosok itu makin mendekat. Makin dekat. Makin dekat, tidak. Rahmat terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang. Ia lihat jam dinding, pukul 3 dini hari. Cuma mimpi, cuma mimpi. Gumamnya sambil berusaha menenangkan diri, tapi entah kenapa, mimpi itu terasa begitu nyata. Di rumah Surya, hal serupa terjadi. Surya bermimpi dikejar-kejar oleh sekelompok anjing hitam dengan mata merah. Ia berlari sekuat tenaga di hutan gelap, tapi semakin lari, semakin banyak anjing yang mengejarnya. Akhirnya ia tersudut di tepi jurang. Saat anjing-anjing itu akan menerkamnya, ia terbangun. Denny bermimpi tenggelam di lautan hitam. Air yang kental seperti minyak menariknya ke bawah. Ia berusaha berenang naik, tapi semakin tenggelam. Paru-parunya terasa akan meledak. Saat ia hampir mati lemas, ia terbangun dengan napas tersengal. Bambang, yang paling tua, bermimpi berdiri di depan cermin besar. Tapi bayangan di cermin itu bukan dirinya. Bayangan itu adalah sosok menyeramkan dengan wajah hancur, mata melotot, dan mulut terbuka lebar menunjukkan gigi-gigi busuk. Bayangan itu tertawa keras. Bambang terbangun dengan jeritan tertahan. Pagi harinya, mereka berempat bertemu di lokasi proyek dengan wajah pucat. "Lu mimpi apa semalam, Mat?" tanya Surya begitu melihat Rahmat. "Mimpi buruk," jawab Rahmat pelan. "Lu juga?" "Gue dikejar anjing." "Ngeri banget," sahut Surya. Denny dan Bambang mengangguk. "Gue juga mimpi aneh," kata mereka hampir bersamaan. "Kang Soma bilang ini wajar," ujar Bambang sambil duduk di tumpukan batu bata. "Katanya kita sedang diuji." "Diuji kenapa harus pakai mimpi seram gitu?" protes Surya. "Gue juga nggak ngerti. Tapi kita udah terlanjur. Mau gimana lagi?" Rahmat mengusap wajahnya. "Yang penting kita terusin. 40 hari aja kok." 40 hari itu lama, Mat, keluh Denny. "Ini baru hari pertama, gue udah pusing. Apalagi 39 hari lagi." "Sabar, Den. Kita kuat. Ingat tujuan kita kenapa," kata Bambang mencoba menyemangati. Mereka melanjutkan pekerjaan, tapi konsentrasi mereka buyar. Pikiran mereka terus melayang ke mimpi-mimpi mengerikan semalam. Hari-hari berikutnya semakin berat. Tubuh mereka mulai lemas karena hanya makan nasi putih dan air putih sekali sehari. Berat badan mereka turun drastis. Yang paling parah adalah mimpi-mimpi buruk yang tidak pernah berhenti. Setiap malam, mereka bermimpi hal-hal yang berbeda, tapi semuanya mengerikan. Rahmat bermimpi disiksa oleh makhluk-makhluk berwujud mengerikan. Surya bermimpi keluarganya mati semua di depan matanya. Denny bermimpi dikubur hidup-hidup. Bambang bermimpi dijemput oleh sosok-sosok berjubah hitam yang membawanya ke tempat gelap yang penuh jeritan. Di hari ke-10, Surya hampir menyerah. "Gue nggak kuat lagi," teriaknya frustasi saat mereka berkumpul di warung kopi. "Setiap malam gue mimpi buruk terus. Badan gue udah kayak mayat hidup. Gue pengen makan nasi goreng, gue pengen makan ayam, gue pengen..." "Sur, sabar," potong Rahmat sambil memegang bahu temannya. "Kita udah 10 hari. Tinggal 30 hari lagi. Jangan nyerah sekarang." "Lu ngerasain gak sih, Mat? Mimpi-mimpi itu serem banget. Kadang gue takut tidur." Surya membentak. "Gue juga mimpi serem, Sur." "Kita semua juga," ujar Denny. "Tapi kalau kita nyerah sekarang, sia-sia dong 10 hari kemarin." Bambang yang biasanya tenang, kali ini terlihat lelah. "Jujur, gue juga nyaris nyerah. Tapi, entah kenapa ada sesuatu yang bikin gue pengen terus. Kayak ada bisikan dalam hati. Terusin, terusin,
Gue juga ngerasain itu, seru Denny. Kayak ada yang nyuruh kita terus. Aneh. Mereka terdiam. Hujan mulai turun. Suara gemercik air membasahi atap seng warung. Oke, putus Surya akhirnya. Gue terusin. Tapi kalau udah nggak sanggup beneran, gue minta kalian ngerti. Oke, Sur, jawab ketiga temannya. Di hari ke-20, sesuatu berubah, mimpi-mimpi buruk mereka mulai berkurang. Tapi digantikan oleh mimpi-mimpi yang lebih aneh. Kali ini, mereka bermimpi bertemu dengan sosok-sosok berpakaian putih yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Sosok-sosok itu terlihat agung, tapi juga menakutkan. Rahmat bermimpi berdiri di padang pasir yang luas. Di depannya ada sosok tinggi besar berpakaian putih bercahaya. Sosok itu berkata dengan suara menggelegar, "Apakah kamu siap?" "Siap untuk apa?" tanya Rahmat. "Siap menerima ujian terakhir?" "Iya," jawab Rahmat tanpa pikir panjang. Sosok itu mengangguk, lalu menghilang. Keesokan harinya, Rahmat cerita mimpinya ke tiga temannya. Ternyata mereka juga bermimpi serupa. Hanya saja, sosok yang mereka lihat berbeda-beda bentuknya. Tapi pesan yang disampaikan sama. "Apakah kamu siap menerima ujian terakhir?" "Kayaknya kita makin dekat ke akhir," ujar Bambang. "Tinggal 20 hari lagi." "Gue mulai ngerasa aneh," kata Denny pelan. "Badan gue kok kayak lebih ringan ya? Padahal kan kurus." "Gue juga ngerasa gitu," sahut Surya. "Tadi pagi gue angkat karung semen 50 kilo. Biasanya berat, tapi tadi kok kayak ringan banget." Rahmat mengangguk. Mungkin ini tandanya ilmunya mulai masuk. Mereka mulai bersemangat lagi. Rasa lelah dan lapar mulai terlupakan. Yang ada hanya rasa penasaran. Apa yang akan terjadi setelah 40 hari nanti? Tapi yang mereka tidak tahu, di sudut gelap warung itu, sosok berjubah hitam mengawasi mereka dari kejauhan. Sosok itu tersenyum miring. Teruskan saja," bisiknya. "Kalian sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar." Hari ke-40 akhirnya tiba. Rahmat, Surya, Denny, dan Bambang merasa lega sekaligus gugup. Mereka telah melewati 40 hari puasa yang berat. Badan mereka kurus kering, wajah mereka pucat, tapi mata mereka bersinar penuh tekad. Minggu pagi itu, mereka kembali ke Cibitung, ke rumah Kang Soma. Kali ini, Pak Joko tidak ikut. Mereka sudah hafal jalannya. Sesampainya di rumah Kang Soma, mereka disambut oleh pemuda yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, pemuda itu terlihat serius. Kang Soma sudah nungguin di belakang. "Ikut saya," katanya tanpa basa-basi. Mereka mengikuti pemuda itu melewati ruang tamu, masuk ke bagian dalam rumah, lalu keluar ke halaman belakang. Di sana, Kang Soma sudah menunggu bersama 4 orang pria lain yang tidak mereka kenal. Semuanya berpakaian serba putih, baju koko putih dan sarung putih. "Assalamualaikum," sapa Kang Soma. "Kalian sudah selesai puasa?" "Waalaikumsalam." "Sudah, Kang," jawab Rahmat. "Bagus. Sekarang waktunya ritual terakhir. Tapi sebelumnya, saya mau tanya, ada yang pernah ninggalin puasa atau wirid?" "Jujur ya?" Mereka berempat saling lihat, lalu menggeleng. "Tidak, Kang. Kami jalani semua sesuai petunjuk." Kang Soma mengangguk puas. "Bagus. Kalau begitu, kita mulai. Kalian lihat sumur itu?" Ia menunjuk sebuah sumur tua di pojok halaman. "Nanti kalian mandi di sumur itu. Bergantian. Setelah mandi, kalian pakai baju putih yang udah disiapkan. Terus duduk di sini menunggu instruksi selanjutnya." "Mandi di sumur, Kang?" tanya Denny ragu. "Iya. Ini bagian dari ritual. Air sumur ini sudah dibacain doa khusus selama seminggu. Airnya suci. Nanti kalian rasain sendiri." Satu persatu mereka mandi di sumur itu. Airnya dingin menusuk tulang. Rahmat yang pertama mandi merasakan sensasi aneh. Begitu air menyentuh kulitnya, ia merasa seperti ada getaran halus merambat ke seluruh tubuhnya. Bulu kuduknya berdiri. Setelah semua selesai mandi dan berganti pakaian putih, mereka duduk bersila di tikar yang sudah digelar. Kang Soma duduk di depan mereka dengan 4 orang pria tadi di kanan kirinya. "Sekarang dengar baik-baik," kata Kang Soma.
Ritual ini namanya Baiat Kekuatan. Kalian akan mengucapkan janji bahwa kalian tidak akan menyalahgunakan ilmu ini. Kalian juga akan menerima Hodam yang akan menemani kalian. Tapi ingat, Hodam ini bukan budak kalian. Dia partner. Jadi hormati dia. Hodam itu seperti apa, Kang? Tanya Bambang. Kalian gak akan lihat wujudnya. Tapi kalian akan ngerasain kehadirannya. Nanti pas kalian dalam bahaya, dia yang akan lindungi kalian. Tapi kalau kalian berbuat jahat, dia akan pergi. Atau lebih parah, dia akan balik ngelawan kalian. Mereka merasakan dingin merayap di punggung. Oke, kita mulai, ujar Kang Soma. Ia lalu mulai membacakan doa-doa panjang dalam bahasa Arab. 4 pria di sampingnya ikut membaca. Suasana menjadi sangat hikmat. Angin tiba-tiba bertiup kencang, padahal tadi tenang. Rahmat melirik ke kanan kiri. Ia merasa ada yang aneh. Udara terasa semakin dingin. Dan, ia seperti merasakan kehadiran sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi ada. Surya juga merasakannya. Bulu tengkuknya berdiri. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi ia yakin ada sesuatu di sana. Jangan tengok ke belakang, bisik Kang Soma tanpa menghentikan bacaannya. Fokus ke depan. Mereka kembali menatap ke depan. Bacaan doa semakin keras. Semakin cepat. Semakin intens. Tiba-tiba, Kang Soma berdiri dan menghampiri mereka satu persatu, dimulai dari Rahmat. Kang Soma meletakkan tangannya di kepala Rahmat sambil membaca mantra. Rahmat merasakan sensasi panas di kepalanya, lalu merambat ke seluruh tubuh. Ia ingin berteriak tapi suaranya tertahan. Matanya terpejam erat. Dalam kegelapan itu, ia melihat kilatan-kilatan cahaya putih bercampur hitam lalu tiba-tiba, ia mendengar bisikan di telinganya. Suara berat, dalam, mencekam, "Aku akan melindungimu, tapi ingat ada harga yang harus kamu bayar." Rahmat tersentak. Matanya terbuka. Kang Soma sudah berpindah ke Surya. Hal yang sama terjadi pada Surya, Denny, dan Bambang. Mereka semua mendengar bisikan yang sama. Bisikan yang menjanjikan perlindungan, tapi juga mengancam dengan harga yang harus dibayar. Setelah ritual selesai, mereka berempat duduk lemas. Badan mereka berkeringat dingin meskipun udara sangat sejuk. "Sudah," kata Kang Soma. "Kalian sekarang sudah punya ilmu kebal. Tapi ingat, jangan langsung dicoba. Biarkan beberapa hari dulu. Biar ilmunya stabil. Dan yang paling penting, jangan sombong. Jangan pamer. Jangan nyakitin orang tanpa alasan. Kalau kalian langgar, ilmunya akan hilang. Atau lebih buruk lagi." "Lebih buruk gimana, Kang?" tanya Denny dengan suara bergetar. Kang Soma menatapnya tajam. "Kalian akan merasakan sendiri." Mereka pamit pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga karena akhirnya memiliki ilmu kebal. Tapi ada juga rasa takut karena bisikan-bisikan yang mereka dengar tadi di perjalanan pulang. Mereka saling cerita tentang bisikan itu. "Lu juga dengar?" tanya Rahmat. "Iya." Suara berat gitu. "Bikin bulu kudu gue berdiri," jawab Surya. "Sama. Gue juga," timpal Denny dan Bambang. "Ada harga yang harus dibayar, maksudnya apa ya?" gumam Rahmat. "Mungkin maksudnya kita harus jaga sikap. Jangan salah pakai," ujar Bambang mencoba berpikir positif. Tapi entah kenapa, dalam hati mereka semua, ada rasa was-was yang tidak bisa dijelaskan. Seminggu setelah ritual, Rahmat dan teman-temannya kembali bekerja di proyek. Badan mereka perlahan pulih, meski masih terlihat kurus. Yang berubah adalah aura mereka. Entah kenapa, orang-orang di sekitar mereka mulai merasa ada yang berbeda. "Lu kenapa, Mat? Kok kayak lebih berani gitu?" tanya salah satu rekan kerja mereka, Agus. "Biasa aja, Gus," jawab Rahmat sambil tersenyum. Tapi memang benar, Rahmat merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih percaya diri. Lebih berani. Bahkan saat ada preman yang lewat dan biasanya ia menghindar, kali ini ia justru menatap tajam. Suatu sore, saat mereka sedang istirahat makan siang, datang 3 orang preman ke lokasi proyek. Mereka adalah anak buah si Jago, preman yang dulu pernah menghajar mereka. "Mana upeti kalian?" teriak salah satu preman, Budi namanya.
Ia berperawakan besar dengan tato di lengan. Biasanya, para pekerja langsung patungan mengumpulkan uang. Tapi kali ini, Rahmat berdiri dan melangkah maju. "Upeti buat apa?" tanyanya datar. Budi mengernyit. "Lu siapa? Berani banget ngomong gitu sama gue?" "Gue Rahmat. Gue kerja di sini. Dan gue nggak mau bayar upeti. Kalau lu mau, suruh si jago langsung datang." Suasana langsung tegang. Para pekerja yang lain mundur, takut. Surya, Denny, dan Bambang berdiri di belakang Rahmat, siap membantu. Budi tertawa mengejek. "Lu pikir lu siapa? Jagoan? Gue hajar lu sekarang juga." Budi melangkah maju dan mengayunkan tinjunya ke wajah Rahmat. Tapi entah kenapa, Rahmat dengan mudah mengelak. Gerakannya cepat, refleks. Bahkan ia sendiri kaget. Budi mengayunkan tinju lagi, kali ini ke perut. Tapi lagi-lagi Rahmat mengelak. Kali ini, Rahmat membalas. Ia menendang perut Budi. Tendangannya keras, membuat Budi terlempar mundur beberapa meter dan jatuh terduduk. "Apa-apaan lu?" Budi bangkit marah. Ia mengeluarkan pisau lipat dari saku celana. "Gue tusuk lu." Budi berlari menerjang Rahmat. Pisau itu dihunuskan ke perut Rahmat. Semua orang berteriak, termasuk Surya dan yang lain, tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terpaku. Pisau itu mengenai perut Rahmat. Tapi bukan darah yang keluar. Pisaunya justru patah. Pecah jadi dua. Perut Rahmat hanya memar sedikit, tapi tidak ada luka sama sekali. Budi mundur dengan wajah pucat. "Ah, apa?" Rahmat sendiri terkejut. Ia menatap perutnya yang seharusnya berdarah, tapi tidak apa-apa. Ia merasakan sensasi hangat merambat di tubuhnya, seperti ada lapisan invisible melindunginya. "Ilmu kebal?" gumam Budi takut. Ia dan dua temannya langsung lari tunggang langgang meninggalkan lokasi proyek. Para pekerja berdecak kagum. "Wah, Rahmat punya ilmu kebal beneran. Keren, Mat." Tapi Rahmat tidak merasakan kebanggaan. Yang ia rasakan adalah rasa aneh, campuran antara senang dan takut. Ia menatap tangannya yang gemetar. Dalam benaknya, ia mendengar lagi bisikan itu, "Ini baru permulaan, kamu akan butuh lebih banyak. Mat, lu oke?" Surya menepuk bahunya. Rahmat tersadar dari lamunan. Iya, gue oke." Tapi malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian tadi. Pisau yang patah. Perut yang tidak terluka. Sensasi hangatnya. Dan bisikan itu di rumahnya, Surya, Denny, dan Bambang juga tidak bisa tidur. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Ilmu kebal itu benar-benar manjur. Tapi kenapa mereka merasa tidak tenang? Setelah kejadian Rahmat yang tidak terluka saat ditusuk pisau, berita itu menyebar cepat. Tidak hanya di lokasi proyek, tapi juga di kampung-kampung sekitar. Nama Rahmat dan ketiga temannya mulai disegani. Bahkan preman-preman kecil yang biasa suka ganggu mereka, sekarang malah menghindar. "Jangan ganggu mereka. Mereka punya ilmu," bisik-bisik orang. Awalnya, keempat sahabat itu senang. Mereka merasa akhirnya dihormati. Tidak ada lagi yang berani ganggu. Mereka bisa pulang kerja dengan tenang tanpa takut dirampok atau dipukuli. Tapi perlahan, sesuatu berubah dalam diri mereka. Rahmat mulai merasa ada dorongan aneh dalam dirinya. Dorongan untuk mencoba ilmunya lebih jauh. Suatu malam, ia sendirian di kamar. Ia mengambil pisau dapur. Dengan gugup, ia menggoreskan pisau itu ke lengannya. Tidak ada luka. Hanya goresan tipis yang hilang dalam hitungan detik. "Gila!" gumamnya takjub. Ia mencoba lagi, kali ini dengan tekanan lebih keras. Tetap tidak luka. Ia tertawa pelan, campuran antara kagum dan sedikit ketakutan. Malam itu, ia mendengar bisikan lagi. Kali ini lebih jelas. "Bagus, kamu semakin kuat, tapi kamu butuh lebih kuat lagi." "Lebih kuat gimana?" bisik Rahmat. Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin yang tiba-tiba masuk ke kamarnya, padahal jendela tertutup. Di sisi lain, Surya mulai berubah sikapnya. Ia yang tadinya orangnya ramah, sekarang jadi lebih arogan. Saat ada teman kerja yang minta tolong angkat barang berat, ia menolak dengan kasar. "Ngapain gue bantuin? Lu pikir gue budak lu?" bentaknya. Teman-teman kerjanya kaget.
Sur, kenapa lu? Gue nggak kenapa-kenapa. Gue cuma nggak mau diatur-atur, jawabnya galak. Denny juga berubah. Ia yang tadinya pendiam, sekarang jadi suka cari masalah. Saat ada orang yang tidak sengaja menyenggolnya di angkot, ia langsung marah. Lu sengaja ya? Bentaknya. Maaf, Mas. Gak sengaja, ujar orang itu takut. Gak sengaja gimana? Lu pikir gue gampang diginiin? Denny hampir memukul orang itu kalau tidak ditahan Bambang yang kebetulan ada di angkot yang sama. Den, udah. Dia nggak sengaja. Bambang menahan lengan Denny. Denny menatap Bambang tajam, tapi akhirnya mengalah. Ia turun di pemberhentian berikutnya sambil menggerutu. Bambang sendiri mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhnya. Sesuatu yang bergerak, berbisik, mendesaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap pantulan wajahnya. Tapi entah kenapa, pantulan itu terasa asing. Seperti bukan dirinya. Siapa kamu? Bisiknya pada pantulannya sendiri, dan yang mengejutkan, pantulan itu tersenyum. Senyum miring yang menyeramkan. Senyum yang bukan milik Bambang. Bambang tersentak mundur. Ia mengusap mata. Saat ia lihat lagi ke cermin, pantulannya sudah normal. Tapi ia tahu, itu bukan halusinasinya. Minggu berikutnya, keempat sahabat itu berkumpul di warung kopi langganan mereka. Mereka saling cerita tentang perubahan yang mereka rasakan. Gue ngerasa kayak ada yang tinggal di dalam badan gue, ujar Surya. Kayak ada yang ngomong terus di telinga gue. Nyuruh gue ini itu. Gue juga, sahut Denny. Dan gue gampang banget marah sekarang. Padahal dulu nggak gini. Rahmat mengangguk. Sama. Gue juga ngerasain. Kayak ada yang ngontrol gue dari dalam. Bambang menatap ketiga temannya. Kalian inget nggak, waktu ritual dulu? Bisikan yang bilang, ada harga yang harus dibayar. Gue takut jangan-jangan ini harganya. Mereka terdiam. Hujan mulai turun lagi. Suara gemericiknya terdengar memecah keheningan. Terus kita harus gimana? Tanya Surya akhirnya. Kita harus balik ke Kang Soma. Tanya dia, putus Rahmat. Tapi kita udah bayar mahal buat ilmu ini. Masa kita lepas gitu aja? Protes Denny. Den, ini bukan soal uang lagi, kata Bambang serius. Ini soal nyawa kita. Lu ngerasa nggak, kita berubah? Kita jadi orang lain. Denny terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Bambang benar. Tapi ada bagian dari dirinya yang tidak mau melepas ilmu itu. Bagian yang menikmati kekuatan itu. Besok kita ke Cibitung, putus Rahmat. Kita harus tanya sama Kang Soma. Ada yang gak beres. Mereka setuju. Tapi malam itu, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Mereka semua bermimpi hal yang sama. Sosok hitam berpakaian jubah berdiri di ujung kamar mereka, menatap mereka dengan mata merah menyala, dan sosok itu berkata dengan suara berat yang menggelegar, kalian sudah jadi milikku. Pagi itu langit mendung tebal. Awan hitam menggantung rendah, seolah akan menurunkan hujan deras kapan saja. Rahmat, Surya, Denny, dan Bambang berangkat ke Cibitung dengan perasaan berat. Mereka naik angkot dalam diam, tidak ada yang berbicara. Sesampainya di rumah Kang Soma, mereka langsung mengetuk pintu. Pemuda yang biasa menyambut mereka membukakan pintu dengan wajah bingung. Ada apa? Kenapa kalian datang lagi? Tanyanya. Kami harus ketemu Kang Soma. Ada yang mau kami tanyakan, jawab Rahmat. Pemuda itu ragu sebentar, tapi akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Mereka menunggu di ruang tamu yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, suasananya terasa berbeda. Lebih gelap. Lebih mencekam. Kang Soma keluar dari dalam dengan wajah serius. Begitu melihat mereka, ia langsung tahu ada masalah. Ada apa? Tanyanya langsung. Rahmat bercerita tentang semua yang mereka alami. Perubahan sikap, bisikan-bisikan, mimpi buruk, perasaan ada sesuatu yang tinggal di tubuh mereka. Kang Soma mendengarkan dengan wajah semakin gelap. Setelah Rahmat selesai, Kang Soma menghela napas panjang. Kalian sudah melanggar aturan, katanya datar. Aturan apa, Kang? Tanya Bambang bingung. Kami nggak melakukan apa-apa kok.
Kalian mencoba ilmu itu untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Kalian mulai sombong. Kalian mulai merasa diri kalian lebih dari orang lain. Itu pelanggaran, ujar Kang Soma. Tapi kami cuma membela diri, protes Surya. Membela diri itu satu hal. Tapi menikmati kekuatan itu, merasa superior, itu lain hal. Kang Soma menatap mereka satu persatu. Kalian tahu nggak, kenapa kalian mendengar bisikan? Kenapa kalian berubah? Mereka menggeleng. Karena Hodam yang harusnya melindungi kalian sudah berubah. Berubah jadi apa? Tanya Rahmat dengan suara bergetar. Kang Soma terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, berubah jadi jin hitam. Jin jahat yang mencoba menguasai kalian. Ruangan itu seketika terasa dingin. Mereka berempat merasakan bulu kuduk berdiri. Tapi Kang bilang ini ilmu putih, protes Denny. Kang bilang gak ada yang aneh-aneh. Iya, ini ilmu putih. Tapi, Kang Soma menghela napas lagi, kali ini lebih berat. Saya bohong soal satu hal. Apa? Bentak Rahmat. Kang bohong apa? Kang Soma berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menatap keluar dengan pandangan kosong. Ilmu ini memang ilmu putih. Tapi untuk mengaktifkannya, butuh perantara. Perantara yang kuat. Dan perantara itu adalah jin. Jin? Bambang bangkit berdiri. Tapi Kang bilang Hodam. Hodam Muslim. Iya, seharusnya Hodam Muslim. Tapi, Kang Soma berbalik menatap mereka. Saya nggak bilang kalau ada risiko. Ada kemungkinan Hodamnya berubah kalau kalian nggak bisa jaga sikap. Dan kalian gagal jaga sikap. Jadi sekarang gimana? Surya hampir berteriak. Kami harus gimana? Kalian harus melepas ilmu itu. Sebelum terlambat, jawab Kang Soma. Gimana caranya? Tanya Rahmat. Ada ritual pelepasan. Tapi, Kang Soma terlihat ragu. Ritualnya berbahaya. Jin yang sudah menguasai kalian gak akan mau lepas dengan mudah. Mereka akan melawan. Dan kalau kalian gak kuat, kalian bisa mati. Ruangan kembali hening. Hanya terdengar suara hujan yang mulai turun. Pilihan ada di kalian, lanjut Kang Soma. Kalian lepas sekarang, dengan risiko mati. Atau kalian pertahankan, tapi perlahan jin itu akan menguasai kalian sepenuhnya. Sampai kalian kehilangan kendali atas diri sendiri. Sampai kalian jadi budak mereka. Mereka berempat saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Gue nggak mau jadi budak jin. Gumam Denny dengan suara gemetar. Tapi gue juga nggak mau mati. Sahut Surya. Rahmat memegang kepalanya. Ini semua salah kita. Kita terlalu serakah. Kita pengen kuat, tapi kita lupa aturan. Bambang menatap Kang Soma. Kalau kami pilih ritual pelepasan, kapan bisa dilakukan? Malam ini. Jam 12 malam. Di sini, jawab Kang Soma. Tapi kalian harus siap mental. Ini bukan ritual biasa. Ini perang. Perang antara kalian dan jin yang sudah bersarang di tubuh kalian. Mereka terdiam lagi. Keputusan ini terlalu berat untuk diambil dalam sekejap. Kami butuh waktu untuk mikir, kata Rahmat akhirnya. Oke. Tapi jangan lama-lama. Semakin lama kalian tunda, semakin kuat jin itu. Semakin sulit melepasnya, ujar Kang Soma. Mereka keluar dari rumah Kang Soma dalam keadaan kalut. Hujan semakin deras. Mereka berjalan di bawah guyuran air, basah kuyup, tapi tidak peduli. Gue ngerasa bodoh banget, kata Surya pelan. Kenapa kita gampang banget percaya? Karena kita pengen jalan pintas, jawab Bambang. Kita pengen kuat tanpa usaha keras. Dan ini akibatnya. Rahmat berhenti berjalan. Ia menatap tangannya yang gemetar. Gue takut. Gue nggak mau mati. Tapi gue juga nggak mau jadi budak jin. Denny memeluk dirinya sendiri. Kita harus gimana, Mat? Rahmat menatap ketiga temannya. Dalam matanya, ada tekad yang mulai terbentuk. Kita hadapi.
Kita lepas ilmu ini. Malam ini. Tapi kita bisa mati, protes Surya. Iya. Tapi kalau kita nggak lepas, kita juga bakal mati. Mati jadi orang lain. Mati sebagai budak jin. Mending kita mati sambil berusaha lepas, daripada mati sambil jadi monster, kata Rahmat tegas. Mereka bertiga menatap Rahmat. Lalu perlahan, mereka mengangguk. Oke, kata Bambang. Kita hadapi bareng-bareng. Bareng-bareng, sahut Denny dan Surya. Mereka berjalan kembali ke rumah Kang Soma. Dengan langkah berat, mereka mengetuk pintu. Kang Soma membuka. Ia sudah tahu keputusan mereka sebelum mereka bicara. Kalian yakin? Tanyanya. Yakin? Jawab Rahmat. Oke. Jam 12 malam. Jangan terlambat. Dan Kang Soma menatap mereka tajam. Berdoa sebanyak-banyaknya. Kalian akan butuh itu. Pukul 11.30 malam, Rahmat, Surya, Denny, dan Bambang tiba di rumah Kang Soma. Mereka sudah mandi, berwudu, dan berpakaian putih seperti yang diminta. Wajah mereka pucat, tapi tekad mereka bulat. Kang Soma menyambut mereka di halaman belakang yang sama seperti saat ritual pertama dulu. Tapi kali ini, suasananya sangat berbeda. Ada 5 orang pria lain yang juga berpakaian putih, para asisten Kang Soma yang akan membantu ritual. Di tengah halaman, sudah disiapkan sebuah lingkaran besar yang terbuat dari garam. Di dalam lingkaran itu ada 4 tikar terpisah, masing-masing untuk 1 orang. Kalian duduk di tikar itu. Jangan keluar dari lingkaran garam apapun yang terjadi, perintah Kang Soma. Lingkaran garam ini melindungi kalian dari serangan langsung jin. Tapi mereka tetap bisa menyerang dari dalam, dari tubuh kalian sendiri. Mereka berempat masuk ke lingkaran dan duduk bersila di tikar masing-masing. Kang Soma dan 5 asistennya berdiri di luar lingkaran, membentuk formasi melingkar. Sekarang dengar baik-baik, kata Kang Soma. Saya akan membaca doa-doa pengusiran. Jin di tubuh kalian akan melawan. Mereka akan bikin kalian kesakitan, bikin kalian halusinasi, bikin kalian pengen kabur. Tapi kalian harus tahan. Jangan keluar dari lingkaran. Kalau kalian keluar, jin akan mengambil alih tubuh kalian sepenuhnya. Dan itu artinya kalian hilang. Yang tersisa hanya cangkang kosong yang dikontrol jin. Berapa lama ritual ini, Kang? Tanya Bambang dengan suara bergetar. Nggak tahu. Tergantung seberapa kuat jin yang ada di tubuh kalian. Bisa setengah jam, bisa sejam, bisa lebih, jawab Kang Soma. Yang pasti, ini akan sangat menyakitkan. Mereka menelan ludah. Jantung mereka berdebar kencang. Kita mulai, ujar Kang Soma. Ia dan 5 asistennya mulai membaca doa-doa dalam bahasa Arab. Suara mereka keras, bergema di malam yang sunyi. Angin mulai bertiup kencang, padahal tadi tidak ada angin sama sekali. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Tapi perlahan, Rahmat mulai merasakan sesuatu. Perutnya terasa panas. Sangat panas. Seperti ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Ia mengerang kesakitan. Tahan, teriak Kang Soma. Itu jin yang mulai melawan. Surya juga mulai merasakan hal yang sama. Dadanya sesak. Napasnya pendek-pendek. Ia mencoba bernapas dalam-dalam, tapi semakin ia coba, semakin sesak. Denny merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Sakit luar biasa. Seperti ada yang memalu-malu dari dalam. Ia memegang kepalanya, mencoba menahan sakit. Bambang merasakan seluruh tubuhnya kram. Otot-ototnya menegang. Seperti ditarik-tarik dari dalam. Ia jatuh terlentang di tikar, tubuhnya kejang-kejang. Tahan. Jangan keluar dari lingkaran. Kang Soma berteriak sambil terus membaca doa. Bacaan doa semakin keras. Semakin cepat. Semakin intens dan tiba-tiba, Rahmat mendengar suara. Bukan suara Kang Soma. Bukan suara teman-temannya. Tapi suara dari dalam dirinya sendiri. Suara berat, geram, penuh amarah. Kalian pikir kalian bisa lepas dari kami? Kalian sudah jadi milik kami. Selamanya. Rahmat berteriak. Bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. Suara itu begitu nyata. Begitu dekat.
Seolah ada seseorang berteriak di telinganya, Surya tiba-tiba melihat halusinasi. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di depannya. Tapi wajahnya menyeramkan, mata melotot, mulut terbuka lebar menunjukkan gigi-gigi hitam busuk, tangan-tangannya panjang dengan kuku tajam. "Kamu gak akan pernah lepas," bisik sosok itu sambil mendekatinya. "Tidak. Pergi." Surya berteriak sambil menutup mata. Denny merasakan tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya terangkat, kakinya bergerak, seolah ada yang mengontrolnya dari dalam. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya tidak patuh. "Lepaskan aku," teriaknya. "Tidak akan pernah." Bisikan itu terdengar di telinganya. Tertawa, Bambang yang paling parah. Tubuhnya kejang semakin hebat. Mulutnya berbusa. Matanya memutih. Ia seperti orang yang sedang kesurupan. Kang Soma melihat kondisi Bambang yang semakin memburuk. Ia menghampiri dan menyentuh kepala Bambang sambil membaca doa lebih keras. "Keluar! Keluar dari tubuh ini!" teriaknya. Bambang tiba-tiba berhenti kejang. Tubuhnya kaku. Lalu perlahan, ia membuka mata. Tapi yang menatap Kang Soma bukan mata Bambang. Itu mata yang berbeda. Mata merah menyala penuh kebencian, dan dengan suara yang sama sekali bukan suara Bambang. Suara berat, geram, tidak manusiawi, sosok itu berkata, "Kau pikir kau bisa mengusir kami? Kami sudah terlalu dalam. Tubuh ini milik kami sekarang." Kang Soma mundur selangkah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu ini situasi yang sangat berbahaya. "Siapa kamu?" tanyanya. Sosok di tubuh Bambang tersenyum miring. "Kami adalah pemburu. Kami mencari tubuh-tubuh lemah yang mudah dimasuki. Dan kalian?" Ia menatap Rahmat, Surya, dan Denny yang masih bergulat dengan rasa sakit mereka. "Kalian semua lemah. Kalian datang sendiri ke kami. Kalian yang minta kekuatan. Dan sekarang kalian mau lepas? Terlambat." "Tidak ada yang terlambat kalau Allah berkehendak," bentak Kang Soma. Ia membaca doa lebih keras lagi. Dibantu 5 asistennya, tubuh Bambang tiba-tiba terhempas ke belakang. Ia berteriak, teriakan yang tidak manusiawi. Teriakan yang penuh kesakitan dan amarah. Tubuhnya berputar-putar, kepalanya menunduk ke belakang dengan tidak wajar, mulutnya terbuka lebar. "Tidak. Kami tidak mau keluar. Ini tubuh kami," teriak sosok itu. Kang Soma dan asistennya semakin keras membaca. Mereka membentuk lingkaran lebih rapat, mengelilingi keempat pemuda itu. Rahmat, Surya, dan Denny juga mengalami hal yang sama. Tubuh mereka bergerak tidak terkendali. Mereka berteriak-teriak. Mereka meraung seperti binatang. Mata mereka memutih, mulut berbusa. Selama hampir 1 jam, ritual itu berlangsung. 1 jam penuh dengan jeritan, teriakan, dan perlawanan dari jin-jin yang tidak mau melepaskan inangnya. Tapi perlahan, satu persatu, jin-jin itu mulai lemah. Bacaan doa-doa yang tidak henti-hentinya membuat mereka kesakitan. Tubuh keempat pemuda itu mulai tenang. Surya yang pertama kali tenang. Ia jatuh pingsan di tikarnya. Disusul Denny, lalu Rahmat. Bambang yang terakhir, tubuhnya masih kejang beberapa saat, tapi akhirnya juga tenang dan pingsan. Kang Soma dan asistennya berhenti membaca. Mereka semua lelah, berkeringat, terengah-engah. "Sudah keluar?" tanya salah satu asisten. Kang Soma mendekat memeriksa satu persatu. Ia menyentuh dahi mereka, memeriksa nadi mereka. "Sudah," katanya lega. "Jin-jinnya sudah keluar." Tapi, ia menatap keempat pemuda yang tergeletak tidak sadarkan diri itu. Mereka harus istirahat. Tubuh mereka sangat lemah sekarang. Mereka membawa keempat pemuda itu ke dalam rumah, membaringkan mereka di kasur. Kang Soma duduk di samping mereka, memandangi wajah-wajah pucat itu. "Maafkan saya," bisiknya pelan. "Maafkan saya karena tidak jujur dari awal." Rahmat membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Ia mencoba fokus, tapi kepalanya pusing luar biasa. Ia menoleh ke samping. Surya, Denny, dan Bambang masih tertidur. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya lemas. Seperti habis sakit berbulan-bulan. Setiap sendi terasa ngilu. Pelan-pelan, Rahmat menoleh. Kang Soma duduk di kursi pojok ruangan, memandanginya. Kang?"
Suara Rahmat serak. Minum dulu, Kang Soma memberikan segelas air. Rahmat meminumnya perlahan. Sudah keluar? Tanya Rahmat. Kang Soma mengangguk. Sudah. Jin-jin itu sudah pergi. Tapi, ia menatap Rahmat serius, kalian harus tahu sesuatu. Apa? Jin-jin itu bukan jin biasa. Mereka jin yang sengaja saya panggil. Rahmat terkejut. Apa maksud Kang? Kang Soma menghela napas panjang. Lalu ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, saya juga seorang pencari ilmu. Saya belajar kemana-mana. Saya ingin kuat. Saya ingin sakti. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang guru di Banten. Guru itu mengajarkan saya ilmu kebal. Tapi, ilmu itu bukan ilmu putih seperti yang saya bilang ke kalian. Itu ilmu hitam. Rahmat mendengarkan dengan napas tertahan. Guru itu mengatakan, untuk ilmu bisa kuat, butuh banyak inang. Butuh banyak tubuh yang dirasuki jin. Semakin banyak orang yang dirasuki, semakin kuat ilmunya. Dan saya bodohnya setuju. Saya mulai mengajar orang-orang ilmu kebal. Tapi sebenarnya, saya memasukkan jin ke tubuh mereka. Jin-jin yang saya kontrol. Jadi, kami... Rahmat tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia merasa mual. Iya. Kalian adalah korban saya. Seperti puluhan orang lain sebelum kalian, Kang Soma menatap lantai, tidak berani menatap Rahmat. Saya melakukan ini karena jin-jin itu berjanji akan memberikan saya kekuatan, kekayaan, keberuntungan. Tapi ternyata semua bohong. Mereka hanya memakai saya. Mereka hanya ingin tubuh-tubuh baru untuk dirasuki. Dan saya jadi kaki tangan mereka. Rahmat merasa dadanya sesak. Bukan karena sakit fisik, tapi karena kekecewaan dan kemarahan yang luar biasa. Kenapa Kang lakukan ini ke kami? Tanyanya dengan suara gemetar. Karena saya bodoh. Karena saya serakah. Karena saya lemah, jawab Kang Soma. Air matanya mulai mengalir. Tapi kemarin, saat kalian datang komplain, saya baru sadar. Saya sudah merusak terlalu banyak hidup. Saya harus berhenti. Makanya saya berusaha melepas jin dari kalian. Ini cara saya menebus dosa. Rahmat diam. Ia tidak tahu harus marah atau kasihan. Orang-orang lain yang Kang ajari mereka gimana? Tanya Rahmat pelan. Kang Soma menggeleng lemah. Sebagian sudah meninggal. Tubuh mereka dikuasai jin sepenuhnya. Lalu jin itu memaksa mereka melakukan hal-hal gila sampai mereka mati. Sebagian lagi hilang. Entah di mana sekarang. Mungkin jadi gila, mungkin masuk penjara. Saya tidak tahu. Rahmat menutup wajahnya. Ia menangis. Menangis karena marah, sedih, kecewa, sekaligus lega karena masih hidup. Kami hampir jadi korban juga. Gumamnya. Maaf, bisik Kang Soma. Maafkan saya. Saya tahu maaf tidak cukup. Tapi itu yang bisa saya ucapkan. Satu persatu, Surya, Denny, dan Bambang terbangun. Kang Soma mengulangi ceritanya. Reaksi mereka sama, marah, kecewa, tapi juga lega. Kang, sekarang kita gimana? Tanya Bambang setelah mendengar semuanya. Kalian aman sekarang. Jin sudah pergi. Ilmu kebal juga sudah hilang. Kalian kembali jadi manusia biasa, jawab Kang Soma. Terus Kang sendiri? Tanya Surya. Kang gak bisa lepas dari jin-jin itu? Kang Soma tersenyum pahit. Saya sudah terlalu dalam. Saya sudah terikat kontrak dengan mereka. Satu-satunya cara saya lepas adalah mati. Mereka terdiam. Tapi saya nggak akan mati sebelum melepas semua orang yang pernah saya rasuki, lanjut Kang Soma. Itu tanggung jawab saya. Itu yang harus saya lakukan. Rahmat menatap Kang Soma. Dalam hati, ia merasa kasihan. Kang Soma juga korban keserakahannya sendiri. Kang, kami doain Kang bisa lepas, kata Rahmat. Kang Soma tersenyum tipis. Terima kasih. Mereka berempat pulang dari rumah Kang Soma dengan perasaan campur aduk.
Tubuh mereka lemah, tapi hati mereka sedikit lebih tenang. Setidaknya mereka selamat, tapi 1 minggu kemudian, mereka mendengar kabar, Kang Soma ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya penuh luka-luka, seolah dicakar-cakar oleh sesuatu. Wajahnya pucat dengan mata terbuka lebar, penuh ketakutan. Polisi menyimpulkan ini kasus pembunuhan, tapi tidak ada petunjuk siapa pelakunya. Tidak ada jejak invasif masuk, tidak ada barang yang hilang, tidak ada saksi, tapi Rahmat, Surya, Denny, dan Bambang tahu. Mereka tahu siapa pembunuhnya, jin-jin itu. Jin-jin yang tidak terima Kang Soma melepas inang-inangnya. Mereka balas dendam. Sebulan setelah kematian Kang Soma, kehidupan Rahmat, Surya, Denny, dan Bambang tidak kembali normal. Mereka memang sudah lepas dari jin, tapi trauma yang mereka alami tidak bisa hilang begitu saja. Rahmat mulai sering melamun. Ia kehilangan semangat kerja. Seringkali ia hanya duduk bengong di sudut, menatap kosong. Teman-teman kerjanya heran melihat perubahan drastis itu. "Mat, lu kenapa sih?" tanya Agus khawatir. "Gak kenapa-kenapa," jawab Rahmat singkat. Tapi malam itu, saat sendirian di kamar, Rahmat mendengar bisikan lagi. "Kami akan kembali, kami tidak akan meninggalkan kalian." Rahmat menutup telinga. "Tidak. Kalian sudah pergi. Kalian sudah diusir." Tapi bisikan itu semakin keras. Semakin jelas. Semakin nyata, dan tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam di sudut kamarnya. Bayangan yang bergerak. Yang mendekat. "Tidak!" Rahmat berteriak dan lari keluar kamar. Ibunya yang mendengar teriakan itu langsung keluar. "Rahmat! Kamu kenapa?" Ada sesuatu di kamar, Ma." Rahmat gemetar, ibunya masuk ke kamar, menyalakan lampu. "Gak ada apa-apa, Mat. Kamu mimpi?" Tapi Rahmat tahu itu bukan mimpi. Ia melihatnya dengan jelas. Hal serupa terjadi pada Surya, Denny, dan Bambang. Mereka semua mulai melihat bayangan-bayangan. Mendengar bisikan-bisikan. Seperti jin-jin itu tidak benar-benar pergi. Atau mereka kembali, mereka bertemu di warung kopi. Wajah mereka semua pucat, mata berkantung hitam. "Gue ngelihatnya lagi," kata Surya dengan suara serak. "Bayangan hitam di kamar gue. Tiap malam." "Gue juga," sahut Denny. "Dan gue dengar bisikan." "Kayak dulu." Bambang menggelengkan kepala frustasi. "Gue udah gak tahan lagi. Gue pikir kita udah lepas. Tapi ternyata belum. Mereka masih ngikutin kita." Rahmat menatap ketiga temannya. "Kita harus gimana? Kang Soma udah mati. Siapa yang bisa bantu kita?" Mereka terdiam. Tidak ada jawaban. "Gue dengar ada kiai di Bekasi. Katanya bisa bantu urusan beginian," ujar Denny. "Mau kita coba?" "Coba aja. Kita udah nggak ada pilihan lain," jawab Rahmat. Keesokan harinya, mereka mendatangi kiai yang dimaksud Denny. Kiai itu bernama Kiai Hasan, seorang pria tua dengan jenggot putih panjang. Setelah mendengar cerita mereka, Kiai Hasan menggeleng pelan. "Kalian terlanjur berhutang," katanya. "Berhutang sama siapa, Kiai?" tanya Bambang. "Sama jin-jin itu. Kalian minta kekuatan, mereka kasih. Sekarang mereka minta bayaran." "Bayaran apa?" Rahmat merasa dingin merayap di punggungnya. "Nyawa kalian." Ruangan terasa sangat sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang keras. Tapi kami udah lepas." "Jin-jinnya udah diusir," protes Surya. Kiai Hasan menggeleng lagi. "Diusir bukan berarti lepas sepenuhnya. Kalau kontraknya belum selesai, mereka akan terus datang. Sampai mereka mendapatkan yang mereka mau." "Terus kami harus gimana?" tanya Denny putus asa. "Kalian harus bayar hutang itu. Atau..." Kiai Hasan terdiam. "Atau apa?" "Atau kalian jadi milik mereka selamanya. Tubuh kalian akan diambil alih sepenuhnya. Kalian akan kehilangan kesadaran. Yang tersisa hanya cangkang kosong yang dikontrol jin." Mereka berempat merasakan dingin yang luar biasa. "Tapi kami nggak mau jadi budak jin," bentak Rahmat frustasi. "Kalau begitu, bayar hutangnya,"
Jawab Kiai Hasan datar. Bayar dengan apa? Dengan nyawa. Salah satu dari kalian harus rela mati. Itu satu-satunya cara. Mereka terpana. Tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Salah satu harus mati, gumam Bambang. Iya. Atau kalian semua jadi budak jin? Kiai Hasan menatap mereka satu persatu. Keputusan ada di tangan kalian. Malam itu, mereka berkumpul lagi di warung kopi. Hujan turun deras. Suasana suram. Gue nggak percaya harus sampai kayak gini, kata Surya dengan suara bergetar. Siapa yang harus mati? Salah satu dari kita? Gue nggak mau mati, Denny menggeleng kuat. Gue masih muda. Gue belum nikah. Gue nggak mau. Tapi kalau nggak ada yang mati, kita semua bakal jadi budak jin, ujar Bambang. Itu lebih parah dari mati. Rahmat menutup wajahnya. Ia menangis. Ini semua salah kita. Kita serakah. Kita pengen jalan pintas. Sekarang kita harus bayar harganya. Mereka terdiam lama. Hanya terdengar suara hujan dan gemericik air di got. Gue yang mati aja, kata Rahmat tiba-tiba ketiga temannya menoleh kaget. Mat, lu ngomong apa? Ini ide gue dari awal. Gue yang ngajak kalian ke Kang Soma. Jadi ini tanggung jawab gue, ujar Rahmat dengan suara mantap meski air matanya mengalir. Gak, Mat. Kita semua yang mutusin, protes Bambang. Ini bukan salah lu sendirian. Tapi tetap, gue yang paling bertanggung jawab, Rahmat tersenyum pahit. Lagian, gue udah gak tahan lagi. Tiap malam gue mimpi buruk. Tiap hari gue ngerasa diawasi. Gue capek. Mending gue mati sekalian. Mat. Surya memegang bahu temannya. Jangan gini. Udah keputusan gue, Rahmat berdiri. Besok gue akan balik ke Kiai Hasan. Gue bilang gue yang jadi tumbal. Tapi? Gak ada tapi. Kalian jaga keluarga gue. Bilang sama mama gue kalau gue kecelakaan atau apa. Jangan bilang yang sebenarnya, Rahmat menatap ketiga sahabatnya. Jaga diri kalian. Dan jangan pernah lagi cari jalan pintas. Jalan pintas itu selalu berakhir di jurang. Ia berjalan keluar warung, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Surya, Denny, dan Bambang hanya bisa menatap kepergiannya dengan air mata. Keesokan harinya, Rahmat datang ke rumah Kiai Hasan. Saya siap jadi tumbal, katanya tanpa basa-basi. Kiai Hasan menatapnya lama. Kamu yakin? Yakin? Kamu tahu cara matinya seperti apa? Rahmat menggeleng. Kamu akan diserang jin itu secara langsung. Mereka akan mengambil nyawamu perlahan. Menyakitkan. Tidak cepat. Tapi itulah harga yang harus dibayar. Rahmat menelan ludah. Oke. Saya siap. Malam ini. Jam 12 malam. Di kuburan Cakung, kata Kiai Hasan. Jin-jin itu akan datang sendiri. Mereka sudah tahu kamu akan datang. Malam itu, pukul 11.45, Rahmat berjalan sendirian memasuki area pemakaman Cakung. Tempat itu gelap gulita, hanya diterangi remang bulan. Makam-makam berjejer rapat. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah dan bunga kering. Rahmat berjalan ke tengah pemakaman. Ia berhenti di sebuah area kosong. Lalu ia duduk bersila, menunggu. Tepat pukul 12 malam, angin berhembus lebih kencang. Dan dari kegelapan, muncul bayangan-bayangan. Bayangan hitam yang bergerak mendekatinya. Rahmat merasakan dingin luar biasa. Napasnya membeku. Jantungnya berdebar kencang. Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Semakin jelas. Mereka berbentuk seperti manusia, tapi wajah mereka menyeramkan, mata merah menyala, mulut terbuka lebar dengan gigi tajam, tangan-tangan panjang dengan kuku seperti cakar. Kamu datang? Bisik salah satu dari mereka dengan suara berat. Iya. Saya datang bayar hutang, jawab Rahmat meski suaranya gemetar. Bagus, tubuh yang lain selamat. Tapi kamu jadi milik kami. Makhluk-makhluk itu mengelilingi Rahmat. Mereka tertawa,
Tawa yang mengerikan, tidak manusiawi. Lalu, salah satu dari mereka mengulurkan tangannya, menyentuh dada Rahmat. Begitu tangan itu menyentuh, Rahmat merasakan sakit luar biasa. Seperti ada yang mencabik-cabik dadanya dari dalam. Ia berteriak kesakitan. Nyawamu enak, bisik makhluk itu sambil terus menyentuh. Penuh penyesalan, penuh rasa bersalah, itu yang paling enak. Rahmat jatuh terlentang. Tubuhnya kejang-kejang. Darah keluar dari hidung, telinga, dan mulutnya. Matanya memutih. Ia merasakan nyawanya perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Dalam kegelapan itu, ia melihat kilasan hidupnya. Masa kecilnya bersama ibu. Saat pertama kali kerja di proyek. Saat pertama bertemu Surya, Denny, dan Bambang. Semua kenangan itu berlalu cepat dan ia menyesal. Sangat menyesal. Mengapa ia mencari jalan pintas? Mengapa ia serakah? Mengapa ia tidak sabar berusaha secara normal? Maafkan aku, Ma. Bisiknya pelan, air mata mengalir di pipinya yang pucat. Makhluk-makhluk itu terus menyerap nyawanya. Semakin lama, tubuh Rahmat semakin dingin. Semakin kaku, dan akhirnya, pada pukul 1 dini hari, Rahmat menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya tergeletak kaku di tengah pemakaman, mata terbuka lebar menatap kosong ke langit. Makhluk-makhluk itu menghilang, meninggalkan jasad Rahmat sendirian di kegelapan. Pagi harinya, jasad Rahmat ditemukan oleh petugas pemakaman. Polisi datang, memeriksa TKP. Mereka menyimpulkan Rahmat meninggal karena serangan jantung, tapi Surya, Denny, dan Bambang yang datang melihat jasad temannya, tahu kebenaran yang sebenarnya. Mereka melihat wajah Rahmat yang pucat, mata terbuka lebar penuh ketakutan, dan tubuh yang penuh lebam-lebam hitam seperti bekas cakaran. Dia bayar untuk kita. Gumam Surya sambil menangis. Dia korbanin dirinya buat kita selamat, sahut Denny, air matanya mengalir deras. Bambang memeluk dua temannya. Mereka bertiga menangis di depan jasad sahabat mereka. Menangis karena sedih, karena merasa bersalah, karena tahu Rahmat mati dengan cara yang mengerikan demi menyelamatkan mereka. Sebulan setelah kematian Rahmat, Surya, Denny, dan Bambang mencoba melanjutkan hidup. Mereka tidak lagi mendengar bisikan. Tidak lagi melihat bayangan. Jin-jin itu sudah pergi, karena hutang sudah dibayar dengan nyawa Rahmat. Tapi trauma itu tidak pernah hilang. Surya mengalami mimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang Rahmat yang berteriak kesakitan, meminta tolong, tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Denny menjadi paranoid. Ia takut keluar malam. Takut sendirian. Takut gelap. Ia seperti hidup dalam ketakutan konstan. Bambang menjadi pendiam. Ia jarang bicara. Sering melamun. Seperti bagian dari dirinya ikut mati bersama Rahmat. Mereka bertiga tidak pernah lagi pergi ke tempat-tempat mistis. Tidak pernah lagi mencari ilmu-ilmu kebal atau kekuatan gaib. Mereka belajar dengan cara paling pahit, bahwa tidak ada jalan pintas dalam hidup. Semua punya konsekuensinya, dan malam ini, di warung kopi tempat mereka biasa berkumpul, mereka duduk bertiga. Hujan turun lagi. Seperti malam-malam sebelumnya. Lu pikir Rahmat sekarang di mana? Tanya Surya pelan. Mudah-mudahan dia di tempat yang baik, jawab Bambang. Mudah-mudahan Allah ampuni dia. Dia mati buat nyelamatin kita. Gue nggak akan pernah lupa, kata Denny. Dia pahlawan buat kita. Mereka terdiam. Menatap ke jalanan yang basah, ke hujan yang terus turun di sudut warung, tanpa mereka sadari, ada bayangan hitam yang mengawasi. Bayangan yang tersenyum miring. Satu sudah diambil, tinggal 3 lagi. Bisiknya pelan, karena hutang itu, memang sudah dibayar. Tapi jin-jin itu punya rencana lain. Mereka tidak akan pernah membiarkan ketiga pemuda itu hidup tenang. Mereka akan terus menguntit. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu sampai mereka lengah, dan suatu hari nanti, mereka akan kembali. Mengambil apa yang mereka anggap milik mereka. Karena begitulah jalan ilmu hitam. Sekali kau masuk, kau tidak pernah benar-benar keluar. Hanya menunda. Hanya menunggu, dan akhirnya, semua harus membayar harga yang sama dengan nyawa. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran.
Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.